Dimulainya dari diri sendiri. Pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini yang dimiliki mulai diterapkan pada permasalahan yang teralami, secara khusus pada pembelajaran yang sementara dilaksanakan dalam tugas keseharian saya dengan menganalisa situasi permasalahannya yang terjadi dengan sistematika yang diperoleh dari program guru penggerak ini. Mengenal dan memahami situasi permasalahan, apakah dilema etika atau bujukan moral. Langkah berikutnya adalah melihat paradigma apa yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan apakah 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah langkah lihat paradigma apa yang terjadi, kita melangkah pada prinsip apa yang akan berlakukan, seperti berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, langkah terakhir dari pengambilan keputusan ini menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam permasalahan yang dialami? 2. Siapa yang terlibat dalam situasi permasalahan tersebut? 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi permasalahan? 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi permasalahan dengan pertanyaan: A. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. B. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. C. Berdasarkan perasaan dan intuisi, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. D. Apa yang Anda rasakan bila keputusan dipublikasikan di halaman depan koran? Langkah yang kelima, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola kita dalam situasi ini? Keenam, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Dan dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Kedelapan, apa keputusan yang akan diambil? Dan langkah yang kesembilan adalah coba melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Sesegera mungkin, ketika kita menjumpai atau menemui suatu permasalahan secara khusus pada permasalahan pembelajaran, seperti situasi murid pintar tapi malas masuk pembelajaran daring, murid rajin membantu orang tua atau orang lain tapi tidak memiliki nilai beberapa mata pelajaran karena tidak ikut ujian online, atau situasi murid punya handphone dan tidak mengikuti pembelajaran online, akibatnya bisa berisiko tidak naik kelas. Dari situasi permasalahan akan sesegera mungkin untuk mengamati apakah situasinya dilema etika atau bujukan moral. Jadi pendamping adalah teman CGP yang mengerti benar tentang materi pengambilan keputusan ini, atau meminta seorang guru BK untuk dapat mendampingi saya untuk pengambilan keputusan
dari suatu masalah pembelajaran. Bersama beliau, kita mendiskusikan dilema atau trilema yang bisa muncul dengan alternatif yang tepat yang akan diambil dengan mungkin paling kecil resikonya. Dan yang terpenting, kami akan merefleksikan bagaimana hasil akhirnya bagi murid yang bermasalah.